Kasih-Mu adalah sumber kekuatan kami. Kasih-Mu melebihi dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau datang ke dunia ini karena kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini dan Kau berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya. Kita ketemu lagi. Selamat tahun baru. Ya, saya lihat beberapa sudah balik dari kampung, dari liburan. Keluarga Pak Supri juga udah di sini. Mereka liburan keliling-keliling dia. Sama kami juga. Keliling-keliling Rosdale gitu maksudnya. Jadi luar biasa saudaraku. Di tahun yang baru ini saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan semangat. Amin. Dan saya percaya di tahun yang baru ini juga impian kita seperti yang Ibu Natalia tadi katakan, Ibu Natali, kita harus lebih semangat lagi. Meskipun belum dijawab doa kita 2023 lalu, kita terus tambah lagi impian kita. Jangan pernah berhenti untuk memperkatakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi tahun ini mungkin Pak Gembala kita belum ada di sini. Kemarin dia bilang sama saya, tahun inilah tema kita adalah tahun Yobel. Tahun pembebasan. Amin. Ada Yobel di sini. Anak Pamel Tari. Artinya apa? Tuhan sudah bekerja bagi kita. Amin. Tuhan sudah berperang bagi saudara dan saya. Yang perlu hari ini kita tahu adalah kita harus sadari bahwa ada Tuhan yang berperang di setiap masalah kita. Amin. Makanya hari ini saya mau bikin temanya adalah istirahat dalam Tuhan. Saudaraku, banyak kita mengaku istirahat tapi kita tidak istirahat. Ya kan? Banyak orang datang ke gereja tapi pikiran dia kemana-mana kan. Gimana ini, gimana itu. Saudara tahu waktu Yesus datang, dia sibuk dia. Kenapa dia sibuk? Dia khawatir. Yesus datang dia tidak bisa istirahat. Hari ini Yesus ada bersama dengan kita. Istirahatlah kita. Maria santai dia, cool dia. Karena dia tahu ada Yesus di situ. Oh kalau gitu kita gak perlu kerja. Saudara boleh kerja, bukan tak kerja. Kalau gitu kita gak perlu kerja keras. Kerja keras, boleh kerja keras. Tapi di sini harus istirahat. Tenang dia waktu kita kerja itu. Kita tahu yang kita kerjakan ini Tuhan yang memulai. Tuhan yang memberkati. Bukan kerja keras kita, ini harus bisa karena saya, bukan. Kerja keras kita, kerja kita itu, kita tahu Tuhan pasti tolong. Tuhan ada di situ. Amin. Kita buka Alkitab kita. Keluaran 17. Sudah ada di sini. Keluaran 17 ayat 8. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat 8, saudara ayat 9 sampai dengan ayat 15. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang sisi yang satu, seorang sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amin. Saudara tahu, kita semua tahu kisah ini. Waktu mereka berperang, kita sudah baca juga. Ketika Musa mengangkat tangannya lebih kuat mereka. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang di situ. Saudara bayangkan, dia hanya mengangkat tangan semakin kuat dia. Ini yang saya katakan tadi, istirahat di dalam Tuhan. Apakah Yosua tidak berperang? Dia ada di situ. Dia ikut di situ. Tapi bukan karena dia. Bukan juga karena tangan Musa. Ini semua kita ngangkat tangan aja kan? Karena ada Tuhan di situ. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, mungkin saudara sudah sering dengar. Pak Gembala sering depan ini, tapi saya mau ingatkan lagi tahun 2024 ini. Mari terus andalkan Tuhan. Saya tahu mungkin beberapa belum dijawab Tuhan doa kita. Saya juga baik doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Tapi itu tidak membuat saya mundur. Seperti ibu tadi, Mama Ephraim tadi bilang, saya doakan rumah tipe 36 belum dapat, mungkin tipe 37 katanya. 72 tadi. Oh, kupikirnya 37. 72. Oh, sorry, salah Bu. Kok di alam ini. Saudara tahu? Janganlah kayak gitu Pak Marwan, langsung dicatatnya. Sabar. Saudaraku, iman ini yang mental ini harus ada sama kita hari ini. Jangan tawar hati kita kalau hari ini belum dijawab Tuhan. Kalau tahun lalu banyak saudara diomongin orang, karena doa-doa saudara, jangan takut hari ini tambah lagi orang ngomongin orang. Saudara tidak, jangan takut. Biarkan dia ngomong di situ. Mulut bukan mulut dia. Yang saya andalkan bukan dia, yang saya andalkan Tuhan. Saya sampai hari ini katakan sama istri saya, jangan takut. Perbesar lagi doa kita. Kayak kamu pergi ke Pekanbaru. Nah, saudara, perbesar lagi. Batam sudah besar. Serahkan sama Pak Ali. Kita buat lagi seperti Rosdale di Pekanbaru sana. Jangan saudara berpikir, Bapak banyak uang yang enggak ada. Bukan karena banyaknya. Apa yang ada padamu, saya bilang sama istri saya. Gadaikan semua. Enggak lah. Artinya apa? Saya bilang andalkan Tuhan. Saya bilang tanggal berapa kita pergi? Belum tahu tanggalnya. Datang Pak Riki, aku mau ikut samamu, tanggal berapa kau pergi katanya. Kita masih ngomong-ngomong, aku mau ikut katanya. Nah, jadi mau berangkatlah kami ini. Nggak tahu Pak Supri mau ikut nggak? Oh, Pak Meltari. Yang saya mau sampaikan adalah, kita tidak mundur saudaraku. Jadi teman-teman semua hari ini jangan mundur. Tuhan katakan aku berperang bersamamu. Pak Gembala bilang tahun ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Artinya kita sudah dibebaskan, sadari itu. Biarkan Tuhan di situ berperang. Andalkan Tuhan. Cuma itu modal kita hari ini. Amin. Kita kerja keras bukan karena khawatir atau takut. Tapi kita kerja keras karena kita mengetahui bahwa ada Tuhan di situ. Bekerjalah tapi rest dalam Tuhan. Ini saya tulis di sini, saudara.
bekerjalah. Bukan salah bekerja. Tapi kau harus beristirahat dalam Tuhan. Di dalam pekerjaanmu biarkan Tuhan bekerja di situ. Tuhan ambil alih ini. Kan seperti itu. Amin. Mazmur 110. Apa kata Mazmur Daud? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara lihat, Tuhan katakan apa? Duduklah, akan kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan yang membela kita, saudaraku. Biarkan Tuhan mengambil alih apapun pergumulan kita hari ini. Tugas kita percaya kepada Dia. Biarkan Tuhan mengambil alih. Jangan coba-coba tolong Tuhan, kata Pak Jo. Tidak usah kita tolong. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Saudara tahu kalau masak itu kan, kalau istri kita masak, kalau kita campur-campuri kan, ini lagi tambah, ini lagi. Kita bilang udah kau aja masak katanya. Kita urus-urusi di situ semua. Biarkan dia masak di situ. Setelah selesai nanti ya baru kita cicipi. Sama. Jangan coba-coba atur-atur Tuhan. Dia sudah tahu kok yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau hari ini Tuhan belum dijawab berarti belum yang terbaik. Masih ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Seperti itu saudaraku. Amin. Kita buka Matius. Ini sudah sering kita lihat. Matius 6. Kita bisa kelihatan sibuk saudaraku. Kita kelihatan bisa kerja keras. Seperti yang katakan tadi. Tapi di dalamnya harus rest dalam Tuhan. Di buku Matius dikatakan seperti ini. Mungkin sering kita dengar ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menerangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi menerangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Di sini saudaraku, kekhawatiran kita lah yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kekhawatiran ini tadi, apa yang akan kami makan, mobil apa yang akan kupakai, restoran mana yang akan kita pergi. Kekhawatiran ini. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, percayalah, Tuhan katakan bahwa burung di udara saja aku pelihara katanya. Kita melebihi daripada burung itu. Tuhan mengasihi kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Sadari itu. Jangan terlalu banyak khawatir saudara. Khawatir pasti adalah. Saya pun adanya khawatir saya. Bukan enggak. Kita masih manusia punya kekhawatiran. Tapi kita kembali ingatkan. Diingatkan oleh Tuhan. Jangan khawatir katanya. Kalau ini Tuhan, hari ini Tuhan belum genapi. Kita percaya aja Tuhan akan genapi tahun ini, tahun berikutnya.
Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek buat saudara dan saya. Percayalah itu. Jangan saudara katakan ada rancangan Tuhan yang jelek. Gak ada. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek buat saudara dan saya. Ingat itu. Amin. Tapi kok jelek datang Pak? Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan pasti yang terbaik. Percaya itu. Pasti yang terbaik saudara dan saya terima. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Istri orang itu lebih panjang rambutnya Pak, istri saya lebih pendek. Ini yang terbaik buat saudara. Anak saya hitam, orang itu putih. Kenapa nggak hitam juga anak saya? Itu yang terbaik. Buat keluarga saya percaya ini yang terbaik. Karena Tuhan tahu kok apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu kok masa depan saudara dan saya. Terus kenapa kita khawatir dengan makanan ini? Sekarang malah kita udah menghindari makanan. Ayo Pak Supri motong bilang kolesterol Pak katanya kan. Pak Marwan gimana Pak? Aduh jangan Pak katanya. Pakaian sekarang baju saya udah banyak gak muat. Pak Meltar udah capek dia gak tahu dia parkir di mana mobilnya. Gak muat lagi. Bu, jangan khawatir. Kalau ini belum dijawab Tuhan, rumah 36 itu percayalah. Ada rumah-rumah yang terbaik yang Tuhan siapkan. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat negatifnya. Jangan lihat faktanya hari ini. Seminggu yang lalu saya katakan apa? Jangan lihat fakta. Jangan lihat bagaimana ini, dasarnya enggak ada. Enggak, Tuhan dasarnya. Oh, Tuhan dasarnya bilang goyang mie ini, goyang lampu ini. Itu yang kita handalkan hari ini. Mari, itu kita buat pondasinya, iman kepada Yesus. Biarlah kekhawatiran ini berlalu, biarlah kekhawatiran ini belakang kau sana. Tak perlu lagi itu. Tuhan sudah bilang masa depanmu penuh dengan bahagia. Tuhan bilang masa depan kita cerah. Itu yang kita pegang. Itu yang kita perkatakan. Yang sudah berkeluarga Bapak Ibu, perkatakan itu buat anak-anak saudara. Anak saya perkatakan. Dia tahu apa yang saya tahu. Saya kasih tahu semua ke depannya apa ya. Kita akan gini, kita akan gini. Saya sampaikan semua. Biar dia tahu. Dari mana sumbernya Pak? Doa saja. Makanya kalau di sekolahnya di Elsade apa kerjaan bapakmu? Katanya pendeta. Jangan malu. Ngapain bapakmu ke Singapura katanya kan? Kerja ya? Enggak, sekolah. Kan hebat. Amin. Jangan bawa kekhawatiran ini dalam keluarga kita. Jangan kita diskusikan ini di rumah gimana tahun ini. Kau pun jangan terlalu banyak kau makan. Bajumu semakin besar terus. Cukup segini aja sebaju. Jangan baju sekolah diganti setahun 2 kali. Sepatu koyak jangan tendang bola. Kalau mau tendang bola buka sepatu koyak nanti. Jangan. Biarkan di situ. Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Ujilah aku kata Tuhan. Saya benar-benar sama keluarga, sama istri benar-benar ke Pekanbaru ini saya bilang, uji Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Serius. Gimana nanti rumah di sana? Biarkan dulu. Saya mau lihat. Saya benar-benar mau nantikan berkat Tuhan. Ya saya bagikan di sinilah, mana tahu nanti tergerak hati Bapak Alan kan. Saudara jadi saksinya, tahun ini saya mau lihat. Pak Jo nggak ada di sini, Pak Yusak nggak ada di sini, nggak ada yang bisa kita andalkan, ya kan?
Kalau kita nelpon hari ini, malam di sana nggak ada diangkatnya handphone kita. Saya benar-benar mau lihat, ayo kita berpetualang sama dengan Tuhan. Khawatir ada rasa khawatir. Terus gimana? Melangkah saja. Amin. Jangan takut, lihatlah Yesus. Nah, ini saya bikin dulu berikutnya. Keluaran 14, 12 sampai 14. Keluaran 14. Bukankah ini telah kami katakan kepada di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Ini waktu itu mereka bersungut-sungut waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Ayat 13. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 13 katakan apa? Jangan takut. Yang saya bilang tadi lah ketakutan kita di Matius 6 tadi. Tuhan katakan berdirilah tetap. Jangan bimbang. Sekali memandang Yesus, tetap kita pandang Yesus. Sekali kita sudah percaya kepada Yesus, percayalah Yesus pasti tolong juga. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu berasal dari Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang mengikat saudara. Tidak ada lagi belenggu saudara. Percayalah bahwa Tuhan katakan apa? Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dari Tuhan keselamatan kita, saudaraku. Mari, di tahun 2024 ini saya ingatkan saudara, Tuhanlah keselamatan kita. Hanya Tuhan. Percayalah. Gak ada dari mana-mana itu. Kalaupun saudara bekerja, bisnis saudara diberkati, karena Tuhan. Enggak karena kekuatan kita. Kalau karena kekuatan kita capek kita ini, percayalah. Enggak ada istirahatnya kita. Amin. Kayak Yesus katakan apa? Akulah gembala yang baik katanya. Mazmur 23. Ini ayat favorit di Singapura, di Biayu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah Mazmur Daud. Dia katakan apa? Iya, iya, iya. Yesus. Dia katakan apa? Yesus membimbing aku tenang. Amin. Coba saudara kita bacakan. 23 ayat 2. Coba mari kita katakan samakan. Yesus membimbing aku ke tenang. Satu. Yesus membimbing aku ke air yang tenang. Ke air yang tenang Yesus bimbing saudara. Berikutnya. Ayat 3-nya. 2-3. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa yang menyegarkan jiwa kita? Yesus. Yesus yang menyegarkan jiwa-jiwa kita ini. Enggak bisa klorofil. Omega square. Boleh saudara konsumsi.
Nggak bisa itu. Uang kita nggak bisa menyegarkan sebentar aja. Masuk uang 10 juta, tanya istri, gimana ini ada 10 juta? Tep, kurang pak katanya. Nggak segar. Nggak segar. Gajian. Segar. Kalau nggak Tuhan nggak bisa menyegarkan kita. Pak Marwan gym tiap hari. Ya kan? 1 jam, 2 jam segar lah. Siap itu gimana Pak? Capek lagi. Jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur hatiku. Ini saudaraku. Ayat 5 dikatakan seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Yesus yang meratakan semua. Dia yang menyiapkan hidangan itu bagi kita. Ini Daud dalam kesesakan ini. Dia bukan lagi enjoy ini. Tapi ini perkataan dia tadi. Rest dia dalam Tuhan tadi. Kalau saudara dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, saudara gak bisa ngomong kayak gini. Ya kan? Kita lagi lari capek. Pasti yang saudara kenapa? Haus. Karena lagi capek. Lagi ketakutan. Baru kita tanya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ketakutan dia itu. Nggak terjawabnya itu. Kalau saya lagi lari capek. Istri saya tanya mana handphone. Katanya kasih dulu saya air. Orang lagi capek ditanya mana handphone. Mana dompet atau minta uang dia kan. Enggak. Daud ini dalam waktu-waktu kesesakan ini. Dia katakan apa? Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. Kalau saudara disesak, perkatakan Tuhan di situ. Amin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak katanya. Yang terbaik dia harapkan. Di dalam kesesakan itu diharapkannya yang terbaik datang. Dipikirkannya yang baik-baik. Diomongkannya yang baik-baik. Diomongkannya yang enak didengar. Jangan diomongkan kesusahan kita itu terus. Omongkan dia kebaikan Tuhan itu. Omongkan dia apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Jawab urusan saudara, omongkan saja dulu. Katakan saja dulu. Kita percayai Tuhan yang bekerja. Kita, kalau saudara sering saya bilang dulu apa? Kita bukan tukang koyok. Bukan asal ngomong-ngomong aja, kita ada dasarnya kita ngomong. Bukan kayak kena kawan jahe kita berastagi, Medan katanya, tapi dia gak pernah ke Medan. Kena raun. Ya, saudara tahu kena raun kalau orang Medan, dia yang cari penumpang. Penuh mobil itu turun, dia kasih supir satu. Kita bukan kena raun. Kita ada di situ. Amin. Kita bukan ngomong aja. Kita mengalami. Amin. Kita mengalaminya. Kita bukan supir serap. Bukan supir raun. Saya ingat dulu Pak Meltari ini, dulu dia ngurusi paspor. Waktu itu dia ngurusi paspor tapi nggak punya paspor. Waktu itu, sekarang dia mau ke LA saudaraku. Saya ingat kali dulu itu, Pak Meltari ngurusi paspor orang dia. Bisa Pak Mel, bisa kita urus. Asal ada masalah paspor, dia yang urus. Tak lengkap Pak Meltari, gampang. Bisa dibikinnya semua. Ayo ke Singapura Pak Mel, kami bilang sama Pak Arista, nggak ada pasporku katanya. Itu dulu. Sekarang ini mau ngurus visa dia, mau ke LA dia katanya.
kita bukan kayak gitu. Amin. Mari bawa keluarga kita berpetualang bersama dengan Tuhan. Ajari dia, ayo. Anak saya minta ini, saya bilang doakan saja. Perkatakan aja, saya bilang saya persilahkan mereka ngomong apa aja. Mau minta apa aja, ngomong aja. Tapi Tuhan nanti yang jawab. Kalau sudah waktunya Tuhan pasti diberikan. Mau yang kecil pun. Mau minta es apa dia? Es apa? Mose apa? Saya nggak tahu es krim itu. Saya bilang lapor ke surga lah. Kalau di Tuhan gerakkan hati mama sama papa, kita singgah. Kadang nggak lewat aja dia lupa. Udah di depan, lewat pak katanya kan. Berarti Tuhan nggak ingatkan. Simple saudaraku. Di hal kecil pun. Saya bukan katakan saudara ikuti saya, enggak. Mari di dalam hidup kita sehari-hari juga andalkan Tuhan di situ. Libatkan Tuhan di situ. Dalam hal apapun itu. Saya sama istri saya selalu itu. Saya berusaha untuk mengingatkan dia. Lapor ke surga. Ini gini. Biar kita bisa istirahat juga kan. Kalau enggak suami-suami susah nanti istirahatnya. Amin. Ayat 6-nya dibilang seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini ketika kita rest di sini. Ketika kita mulai menyerahkan segala kekhawatiran kita tadi kepada Tuhan. Saudara bisa menikmati Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bisa mengatakan semua ini karena Tuhan. Amin. Kita pergi naik kapal, kita lihat indah kali ciptaan Tuhan ini. Enggak kita bilang, tinggi kali ombaknya, takut aku. Bukan itu lagi yang kita lihat. Bukan ombaknya yang kita lihat. Sekarang ini kan, minggu-minggu ini kan hujan terus ini. Kemana pun kita takut kan. Tinggi ombak katanya. Saya bilang kemarin kami pergi ke Bintan, tinggi ombak. Jangan lihat ombaknya, lihat ini bagaimana Tuhan ciptakan semua ini. Ya kan? Pergi kami ke Pulau Putri, saudara Pulau Putri kapalnya kecil, ombaknya gini-gini. Pulau Putri kan, ku lihat Putri di sini, belakang Padang. Itulah Putri. Makanya namanya Siti-nya sebenarnya bukan Putri. Kami kemarin ke pulau belakang Padang. Besar ombak musim hujan kan. Tapi waktu kami ke sana nggak hujan lah, bukan berarti kami jangan takut hujan ini pun biar aja, libas saja, nggak juga lah. Kita kan juga harus punya hikmat juga. Mau sampaikan apa? Jangan lihat masalahnya itu. Jangan lihat sekeliling kita itu. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu saja yang mau bagikan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk hari yang baru Kau berikan kepada kami. Untuk tahun yang baru Kau berikan kepada kami. Kami percayai kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Meskipun hari ini kami belum melihat, meskipun hari ini beberapa impian kami belum kami rasakan, belum kami terima, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami kenal itu, Yesus namanya, tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini. Tetap perkatakan hal yang baik terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan jangan khawatir.
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kekhawatiranmu itu Tuhan akan jawab. Carilah Tuhan, pandanglah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, janganlah bimbang hatimu, berdirilah tegak, percayalah pada waktunya Tuhan akan jawab semua doa-doamu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bisa berada di tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini menikmati berkat dalam keluarga kami, dalam hidup kami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada lagi belenggu yang mengikat kami. Ini adalah tahun pembebasan. Kami semua sudah dibebaskan. Kami hanya perlu percaya bahwa Tuhan sudah membebaskan kami. Tuhan yang berperang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus.